Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bi 'abdihi bi masyiatit tawaddu'i lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala 'abdillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidina li'ila'i kalimatillah. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, para santri-santri, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan mengaji kitab. Namun sebelum kita mengaji, perlu saya menyampaikan mutiara kata subuh, di mana mutiara kata subuh pada pagi hari ini ada 3 hal yang bertolak belakang dari pemikiran dan anggapan orang-orang milenial atau orang-orang sekarang. Yang pertama, bahwa pemikiran orang ahli ekonomi, setiap barang, uang atau benda yang keluar maka dia akan berkurang. Padahal hal ini kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah justru sebaliknya. Rasulullah mengatakan bahwa mana qasas shadaqatun min malin, tidak pernah akan berkurang sedekah dari harta. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin orang yang sedekah akan berkurang hartanya. Bahkan Rasulullah tidak pernah berkata bohong, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemikiran ahli ekonomi, pemikiran orang-orang sekarang yang kemudian menjadikan orang-orang bakhil, menjadikan orang-orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, ini adalah pemikiran yang keliru menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang memberikan maaf seakan-akan hina, gengsi. Karena apa? Merasa bahwa dia adalah orang yang pandai, dia orang yang tinggi, dia orang yang pengalaman, sehingga tidak mau untuk memberikan maaf. Padahal memberikan maaf itu kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah justru akan menaikkan dan meninggikan derajat orang-orang yang memberi maaf. Sampai mengatakan Rasulullah, "Mazadallahu abdan bi'afin illa izzan." Allah tidak akan menambahkan seseorang yang selalu memberikan maaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya, illa izzan. Jadi orang yang memberikan maaf maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan rahasia kadang-kadang orang yang sombong, orang yang besar, orang yang lebih tinggi derajatnya sulit sekali untuk memberikan maaf terhadap orang yang di bawahnya. Banyak pejabat-pejabat, banyak orang-orang atasan itu yang sulit untuk memberikan maaf kepada bawahannya. Ini adalah kebalikan. Oleh sebab itu maka orang yang ingin tinggi derajatnya, semakin dinaikkan oleh Allah pangkat dan derajatnya, berikanlah maaf kepada orang-orang yang bersalah. Yang ketiga adalah bahwa yang namanya tawadhu seakan-akan rendah, yang namanya sopan santun seakan-akan hal yang hilang kondisi saat ini. Sehingga jarang orang yang memberikan tingkah laku yang tawadhu, tingkah laku yang sopan. Padahal rahasia Rasulullah mengatakan, wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'allahu.
Tidak ada orang yang tawadhu karena semata-mata ikut apa yang digariskan oleh Rasulullah dan Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tawadhu menurut At-Tabari ada 3 hal. Yang pertama, kalau umpama kita lihat dalam surat Al-Luqman, waqsid fi masjika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Hendaklah kau berjalan dengan yang sopan. Waqsid fi masjika waghdud min sautika. Hendaklah berbicara dengan perkataan yang sopan. Berbicara dan berkata ataupun berjalan yang sopan adalah tidak menyombongkan diri. Perkataan yang sopan adalah tidak menggebu-gebu. Perkataan yang sopan adalah yang lemah lembut, bukan yang keras, bukan yang seakan-akan vokal. Justru hal itu bukan termasuk sopan kalau menurut At-Tabari. Oleh sebab itu maka kalau kita tahu bahwa apa yang digariskan oleh At-Tabari dalam surat Luqman ayat 19, niscaya kita tidak senang mengidolakan orang-orang yang keras. Niscaya kita tidak tepat kalau hari ini, kondisi ini, kita mengidolakan orang-orang yang keras dalam berbicara, seakan-akan orang yang paling tegas. Justru sebaliknya, kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, ini bukan hal yang baik. Oleh sebab itu pada siapapun berbicara, baik yang benar maupun yang salah, dengan cara yang lemah lembut, ini adalah harapan Allah. Inilah merupakan hal yang selalu diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memilih dan memilah mana yang paling tepat kondisi saat ini untuk memperbaiki hati kita semuanya. Inilah mutiara subuh, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Saya akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.